Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ya, iya betul Prof. Jadi waktu kalau dulu memang puasa kebetulan sering melaksanakan juga Prof. Tapi memang macam-macam ya Prof. Dulu jenis puasanya pernah puasa yang tidak makan dagingnya saja, hanya makan sayur, buah. Kemudian pernah puasa yang makan sekali sehari aja, jadi 24 jam. Misal makan terakhir jam 6 sore, buka lagi jam 6 sore. Kemudian juga pernah yang 3 hari nggak makan, nggak minum sama sekali. Pernah 40 hari hanya cairan saja, makannya enggak yang padat-padat. Nah, tapi memang bedanya itu nggak ada dikhususkan gitu ya Prof ya, wajib di bulan tertentu kayak kita. Nah, tapi lebih sesuai kayak waktu itu ada hajat lah ya istilahnya. Sekarang mungkin ada keinginan, ada kebutuhan, ada doa, ada ya lebih ke kesadaran masing-masing saja gitu, lebih ke situ. Nah dulu itu berpikirnya sih bukan kenapa kok mau nahan lapar dan haus, tapi lebih kok segitu bahagianya sih gitu ya, lihat umat Islam tuh menyambut bulan Ramadan gitu ya, sampai dikatakan bulan yang apa lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang mulia gitu kan. Terus dulu juga Ramadan itu menunaikan ibadah puasa aja gitu ya, poin pentingnya gitu. Tapi ternyata kan seluruh amal soleh ya, pahalanya dilipat gandakan. Nafas kita aja ini jadi tasbih, tidur ibadah, amal-amal diterima, doa-doa insya Allah dijabah ya sepanjang puasa ini. Itu sih Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Mbak Dokter Gigi Karissa, begitu juga dengan Profesor yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, Profesor Suteki, begitu juga dengan Bunda Puspita. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-13 ini kita bersua, semoga pertemuan yang kedua kali ini semakin menambah keberkahan dan bertabur pahala. Amin. Lipat gandakan seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan bincang asiknya bersama tadi ya, bersama Prof Suteki tadi, Mbak Karissa, ada yang ingin saya tanyakan nih Mbak Karissa. Selama ini apabila kita mengamati orang-orang yang berpuasa, ada beberapa orang yang puasanya itu tidak menambah ketakwaan, Mbak Karissa. Ada juga bahkan dia berpuasa tetapi dia tetap bermaksiat, berbohong, sholatnya bolong-bolong. Nah, seperti itu. Menurut Mbak Karissa, orang-orang yang seperti ini kenapa penyebabnya? Hanya menambah ketakwaan. Tetapi ini kenapa seperti ini? Begitu Mbak Karissa. Ya. Ya, tadi betul yang disampaikan Prof. Suteki juga mungkin ya Mbak Ika, kalau takwa itu bukan urusannya aspek fisik aja gitu ya, tapi juga harus bisa mencapai level batin gitu ya. Makanya kenapa tadi ada orang yang seperti itu gitu ya. Nah, itu berarti masih kayak takwa itu kayak formalitas gitu ya, kayak undang-undang aja. Kalau ada perintah kita laksanakan, ada larangan ya kita tidak langgar gitu ya. Lalu apa bedanya sama robot kalau kita hanya seperti itu ya? Kalau robot akan bisa diprogram untuk melakukan ini dan tidak melakukan itu gitu kan. Nah, kalau takwa yang seperti itu sebenarnya masih takwa formalistik ya, gitu, dimana ketaatannya muncul cuma dari rasa takut gitu ya, kalau kena sanksi ya, kena azab mungkin, atau justru karena pamrih akan ingin mendapatkan pahala tadi yang berlipat ganda gitu ya, bahkan sampai dihitungin mungkin kan. Kemudian tapi kalau takwa yang sejati itu sebenarnya berangkat dari tadi kesadaran ilahiyah bahwa merasakan kehadiran Allah gitu, sehingga kita bisa lebih mengutamakan akhirat daripada perkara-perkara duniawi. Terus yang jadi catatan juga, menurut Al-Quran itu orang bertakwa itu bukan orang yang bebas dari dosa gitu ya, bukan orang yang suci terus nggak bisa buat dosa sama sekali, benar-benar terlepas dari maksiat gitu. Karena
sebagaimana dikatakan di Quran surat 3 ya, Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 itu dikatakan dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, ya, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencari orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi orang yang bertakwa itu kalau kita lihat itu peduli terhadap sesama, ya, punya kepekaan sosial, terus tadi mampu mengendalikan emosi, ya, punya kecerdasan emosional, kemudian mengingat Tuhannya gitu, punya kecerdasan spiritual juga gitu. Jadi bedanya adalah kan kalau gitu apa bedanya sama orang bertakwa dan orang berdosa, ya? Bedanya karena dosa itu nggak membuat orang bertakwa putus asa dari rahmat Allah gitu, ya. Dan tadi kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia tidak meneruskan dosanya tersebut. Mungkin begitu, Mbak Ika. Biasa sekali jawaban Mbak Karissa, benar ya. Jadi memang takwa itu jangan formalistik tadi ya bahasanya Mbak Karissa ya. harus keseluruhan seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, selain Ramadan ini sebagai Syahrul Syam, ya, bulan untuk berpuasa, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa? Karena memang pada bulan Ramadan Allah SWT menurunkan Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang biasa disebut Nuzulul Quran. Nah, Mbak Karissa, kalau memahami Al-Quran memang ada di situ adalah tersimpan, ya, bukan tersimpan saja, ada aturan-aturan yang mampu atau bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, kalau sebagaimana yang ada di Al-Baqarah ayat 208 terkait kita harus masuk Islam secara keseluruhan, secara kafah. Nah, dalam kacamata Mbak Karissa ini bagaimana? Islam kafah itu yang seperti apa, Mbak Karissa? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Suteki juga gitu. Dulu saya pernah tuh Mbak Ika, Prof, Bunda, kalau dulu saya pernah dipesenin tuh, sering banget dipeseninnya tetap istiqomah ya, jadi muslimah kafah ya gitu. Saya biasanya ngangguk-ngangguk aja dulu. Tapi dalam hati tuh masih bingung apa artinya kafah gitu ya. Nulisnya gimana juga nggak tahu gitu ya. Sampai akhirnya ya itu ketemu ayat tersebut, surat Quran surat Al-Baqarah ayat 108 gitu ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan gitu, kafah gitu. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Jadi pilihannya cuma dua gitu kalau saya lihat. Kalau nggak jadi kafah, berarti sebenarnya tanpa kita sadari mungkin kita nggak sadar sedang mengikuti langkah-langkah setan gitu kan. Emang setan bagiannya itu untuk kayak distorsi, membuat kita nyimpang gitu dari jalan yang lurus gitu kan. Sedikit-sedikit nggak berasa gitu, bedanya 1 derajat, 2 derajat gitu kan, di ujungnya udah menjauh banget gitu dari jalan yang lurus gitu kan. Kemudian juga saya pelajarin gitu, awalnya ayat ini turun kan perihal waktu Abdullah bin Salam bersama para sahabatnya tuh yang berasal dari Yahudi Bani Nadir di Madinah. Nah, meskipun mereka sudah memeluk Islam, tapi masih kepengaruh gitu ya dengan norma-norma agama Yahudi seperti penghormatan hari Sabtu, terus dan sebagainya gitu ya. Jadi sikap setengah-setengah ini yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya ketika kita dikatakan sebagai muslim yang mempraktekkan Islam yang kafah, sejatinya itu ya kita tadi memiliki keimanan yang kuat, mempraktekkan rukun Islam secara istiqomah dan mengekspresikan akhlak dan perangai yang baik gitu ya sebagai seorang muslim itu yang seperti apa tadi lagi saya katakan Islam itu sudah agama yang syamil dan kamil gitu ya. Jadi udah lengkap di situ, nggak ada satu perkara pun dari yang kecil sampai yang besar yang luput dari pengaturan Islam. Ya, terima kasih Mbak Karissa, jawabannya luar biasa.
tadi menyambung juga yang sebelumnya ya Prof. Suteki membahas bahwa Islam itu mampu diterapkan dalam segala aspek kehidupan ya Mbak Karissa ya, dari politik, ekonomi, hukum, keamanan, kesehatan, dan semuanya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak Karissa, terkait bulan kemenangan. Nah, Ramadan ini sering disebut sebagai bulan kemenangan. Menurut Mbak Karissa, bentuk apa saja yang bisa diraih umat Islam, dan juga kemenangan yang paling utama yang bisa diraih oleh umat Islam di bulan Ramadan ini apa? Ya, saya cuma baru tahu 2 itu ya, mungkin kemenangan atas diri sendiri, kemudian juga terutama waktu melawan hawa nafsu itu ya Mbak. Kemudian kedua, kemenangan atas setan, karena setahu saya katanya kan di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu ya, makanya jadi kita kayak dimudahkan gitu ya, walaupun nggak sempat sahur tapi ayolah tetap puasa, dan alhamdulillah sampai kebuka gitu. Coba mungkin di hari bukan Ramadan ya masuk Syawal aja gitu kan, kita ya nggak sempat sahur, biasanya nggak jadi puasa lah, besok lagi aja gitu kan, misalnya gitu. Terus sholat tarawih berapa rakaat, ada yang 23 rakaat dan sebagainya. Terus sementara kita tahajud aja mungkin untuk 8 rakaat, dan itu kayak berat gitu ya. Tapi kok ini yang 23 rakaat kok kayak mudah banget gitu ya, Masya Allah gitu. Dan memang menurut saya ya, di antara kemenangan-kemenangan tersebut yang paling utama ya kemenangan atas diri sendiri, itu ketika kita berusaha mencapai derajat takwa. Iya. Terima kasih Mbak Karissa jawabannya. Jadi memang kemenangan yang menurut Mbak Karissa di bulan Ramadan ini adalah semakin bertakwanya kita kepada Allah, mudahnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, begitu ya. Baik Mbak Karissa, untuk pertanyaan selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Bunda saya, Bunda Puspita, yang tadi disebutkan dari Sleman, Yogyakarta. Monggo Bunda Puspita dilanjutkan bincang asiknya. Ya, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum Mbak Karissa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Makin bersinar kayak Mbak Karissa ya. Belum mandi ini Bunda. Acara Ramadan padat Mbak? Enggak juga sih Bunda. Saya lihat beberapa flyer di medsos ya. Itu beberapa saya temukan ada acara Mbak Karissa lagi gitu. Wah, kayaknya ini Mbak Karissa ini makin bersinar ini ya, insya Allah ya. Ya, baik Mbak, salankan bincang-bincangnya Mbak ya. Jadi tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Suteki, juga Mbak Ika, Masya Allah luar biasa. Saya juga senang banget nih Mbak, hari ini bisa ketemu dengan Mbak Karissa lagi. Dokter gigi dan kuliah dan cerdas pastinya ya. Gini Mbak, jadi kalau tadi Mbak Ika kan sudah menyampaikan bulan puasa itu bulan apa aja tadi Mbak Ika? Ada bulan Al-Quran, kemudian disebut juga sebagai bulan kemenangan gitu ya Mbak Ika ya. Nah saya ingin menyambungkan, ada juga sebutan bulan Ramadan itu sering juga disebut sebagai bulan ibadah, kemudian juga bulan perjuangan atau jihad ya. Nah, kenapa disebut sebagai bulan ibadah? Karena biasanya pada bulan Ramadan ini umat Islam kan dalam rangka mengejar kemuliaan, ampunan, dan pahala yang berlipat, kemudian bersegera meningkatkan baik kualitas dan kuantitas ibadahnya kan gitu. Maka di bulan Ramadan itu orang beramai-ramai, ada qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian tadarus, baca Quran, baik sendiri-sendiri maupun bareng, ada target-target minimal 1 kitab selesai kan gitu ya Mbak Risa ya. Kemudian berzikir, sedekah, iktikaf di 10 hari terakhir gitu. Nah ternyata bulan Ramadan itu tidak hanya sebagai bulan ibadah. Kalau kita dalami beberapa keistimewaannya, Ramadan juga sering disebut sebagai bulan perjuangan atau bulan jihad. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah dan sahabat, dari beberapa kisah beliau kita dapati justru pada bulan Ramadan ini Rasulullah dan para sahabat itu banyak melakukan aktivitas jihad fisabilillah. Ya, jadi misalnya tahun Ramadan tahun kedua. Nah, di situ kan Rasulullah menjalankan perang Badar.
Setelah itu tahun-tahun berikutnya ada perang Uhud, perang Khandaq, kemudian tahun ke-8 Ramadan, tahun ke-8. Nah, ini luar biasa sekali, terjadi peristiwa Fathul Mekah. Mekah dibebaskan, padahal kita tahu semua ya Mekah pada saat itu menjadi markasnya musyrik Quraisy, kelompok yang selama ini memusuhi dakwahnya Rasulullah. Nah, musyrik Quraisy berhasil dibebaskan, berhala-berhala di situ dihancurkan, tauhid bisa ditegakkan, kan gitu ya. Kemudian di tahun berikutnya juga Rasulullah kembali dari perang Tabuk dan meraih kemenangan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini menjadi sebuah motivasi yang banget saya kira ya Mbak Ika, Prof dan Mbak Karissa, bahwa di bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan nggak boleh sedikit pun kita malas-malasan, justru kita memberikan semangat dan dorongan yang luar biasa untuk menjalankan segala ibadah. Nah ini Mbak, untuk konteks saat sekarang Mbak, bulan perjuangannya Ramadan itu terus kita wujudkan seperti apa? Kalau pada masa Rasulullah kan bulan perjuangan itu wujudnya dengan jihad fisabilillah gitu ya. Nah kalau sekarang wujud berjuangnya umat Islam itu seperti apa di bulan Ramadan? Dan kalau Mbak Karissa sendiri melihatnya, nampak nggak Ramadan sebagai bulan perjuangan untuk saat sekarang? Gitu Mbak Karissa. Ya benar kan. Ramadan tadi memang disebut bulan perjuangan dan kemenangan, bahkan disebutnya gitu ya, karena justru banyak kemenangan itu diraih di bulan Ramadan. Tadi perjuangan yang pertama kali ya memang perjuangan melawan diri sendiri, tadi melawan hawa nafsu, berusaha menjadi hamba-hamba terbaiknya Allah gitu ya. Kemudian perjuangan untuk meraih ketakwaan gitu di hadapan Rabb gitu. Tapi ya memang wujud prakteknya saat ini gitu ya, gimana kita berjuang gitu di Ramadan ini ya tadi dengan meneladani perjuangan Rasulullah juga para sahabat gitu ya, bahwa mereka pada setiap kesempatan itu dapat mengajak orang-orang kepada tauhid gitu ya, betul tadi yang disampaikan Bunda, kemudian mengajak pada keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada syariatnya gitu ya, sehingga Islam tuh bisa sebagai rahmatan lil alamin gitu, bisa dirasakan oleh semua manusia. Nah, ketika semakin lama tantangan dakwah dan segala macam terkaitnya itu semakin berat, kita juga bisa meneladani bahwa Rasulullah dan para sahabat itu bisa tetap istiqomah gitu. Jadi itu sih yang saya ambil pelajaran gitu ya, teladan dari Rasulullah dan para sahabat di bulan perjuangan ini gitu. Saya pribadi melihatnya alhamdulillah hari-hari ini sih kalau menurut saya umat Islam itu dengan semua keberadaannya masing-masing ya, dengan perannya masing-masing itu sudah menampakkan Ramadan itu sebagai bulan perjuangan gitu ya. Jadi itu Bunda. Iya Mbak, luar biasa. Saya juga sering ini ya mengikuti pemberitaan tentang Mbak Karissa ya, sebagai seorang mu'alaf yang belum terlalu lama memeluk Islam, tetapi sudah mulai memaknai apa itu perjuangan, apa itu dakwah. Kalau selama ini, boleh dong Mbak bagi pengalaman perjuangan dan dakwah yang selama ini gimana Mbak, yang pernah dilakukan? Ya, itu sebenarnya itu tadi ternyata pas saya pikir gimana ya Islam ya itu gitu ya, satu itu gitu, ternyata setelah masuk ke dalamnya itu ternyata luas sekali, banyak sekali gitu ya. Ya itu benar juga yang disampaikan bahwa ilmu Allah tuh luas sekali gitu ya, semakin dipelajari kok semakin kayak nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya kadang makin belajar tuh makin kayak nggak pede sebenarnya Bunda untuk berdakwah gitu, takut ada salah dan sebagainya gitu. Sejujurnya itu sih Bunda, cuman ada lagi satu sisi, oh iya itu udah jadi kewajiban kita juga gitu ya. Tapi ya mungkin ya benar, Islam itu juga kan agama yang adil ya Bunda. Adil itu di sini menempatkan segala sesuatunya tuh pada tempatnya gitu, sesuai porsinya gitu. Jadi ya saya tidak menghilangkan kewajiban berdakwah, tapi ya saya melihat kapasitas saya
mungkin hanya baru sampai segini, ya saya nggak bisa bicara hal yang mungkin seperti Prof. Suteki, seperti Bunda gitu, seperti Mbak Ika gitu ya. Jadi ya sebatas yang saya sambil belajar, ya itu yang saya sharingkan, mungkin seperti itu. Kemudian juga udah pernah cerita di sini juga ya, kadang ya itu mereka melihat-lihat gitu ya, kamu gurunya siapa, kamu ikut kelompok mana, dan sebagainya kayak gitu ya. Sejujurnya saya sih mempelajari semuanya nih, posisinya masih mempelajari semuanya Bunda, kemudian juga apa ya, masih ada guru yang membimbing juga, tapi juga memang terus terang semua kajian saya dengar, Bunda. Seperti itu gitu. Iya. Kan ini Mbak, sampaikan walau satu ayat kan ya. Jadi, ibaratnya meskipun kita tahunya hanya satu ayat, taruhlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu saja kan sebenarnya sudah jadi ilmu juga untuk disampaikan kan ya. Dan Masya Allah Mbak, mungkin sedikit berbagi ya Mbak ya, ada salah satu kunci istiqomah itu justru gini Mbak, saya dapat dari teman itu kunci istiqomah itu salah satunya gini, ngaji, amalkan, sampaikan, ngaji, amalkan, sampaikan. Nah, 3 aktivitas ini kalau berhasil kita lakukan, apalagi kalau ini kita lakukan harian, nah insya Allah itu akan menjadi pribadi istiqomah gitu. Jadi ketika dapat satu ilmu, tiap hari satu ayat, taruhlah gitu ya, kalau kemudian kita amalkan, pastikan ini akan menuntut kita untuk menyampaikan juga. Jika disampaikan, tadi karena merasa ada ilmu yang kurang, nah pasti pengen ngaji, begitu seterusnya kan Mbak ya. Nah insya Allah itu salah satu resep istiqomah yang bisa saya bagi. Halo Mbak Puspita. Ya Prof, gimana Nah, Prof? Itu kan tadi Ya, ngomong mantap, itu loh, katanya ngaji, lalu apa yang kedua? Ngaji, amalkan, sampaikan. Ngaji, amalkan, sampaikan. Lah wong mengamalkan aja itu kan ya sulit toh. Ya toh, kalau ngajinya gampang loh. Saya itu ngaji Sirah Nabawiyah, ngaji ini macam-macam. Tapi begitu kita ini ketemu dengan kenyataan yang ada di depan kita, loh, mau kita terapkan kok sulit, ini gimana? Belum lagi diri kita. Nah, terus saya mau tanya dikit nih dengan Mbak Karissa, tipsnya apa itu untuk supaya ini ngaji lalu ngamalkan? Oke, nanti yang mendakwahkannya nanti, terutama yang untuk mengamalkan ini tipsnya gimana setelah kita tahu gitu Mbak Karissa? Iya betul Prof. Itu juga Prof, saya ketemu ayat itu juga yang bahwa apa, Allah murka gitu kalau kita nggak mengerjakan. Nah itu yang tadi mau tak sampaikan itu. Iya. Nah itu Prof, itu makanya kadang saya Instagram saya itu kadang kok dokter udah lama nggak share gitu kan. Saya bisa istiqomah melaksanakannya, saya share gitu. Kadang gitu. Tadinya setiap apa langsung share gitu kan. Pikir sambil berjalan mengamalkan gitu. Tapi saya takut tadi Allah murka itu, ya saya istiqomahkan melaksanakannya dulu gitu. Betul Prof, jadi gitu. Tapi memang akhirnya saya juga belajar gitu, ketika kita mendapatkan perintah dari Allah dan sebagainya, mendengar yang harusnya dilakukan itu memang udah cuman samina wa atona gitu ya. Ketika kita berusaha untuk taat itu insya Allah gitu. Kadang kan kita mikir tapi nanti gimana, tapi itu malah nggak jalan gitu. Tapi ketika kita ya udah jalan gitu, itu insya Allah mudahkan, karena niat kita kan untuk taat ya kepada Allah, juga niat kita mengikuti sunnah Rasul gitu ya. Itu dulu saya juga kenapa sih harus selalu menghidupkan sunnah Rasul, saya juga bingung. Tapi ya memang ternyata dengan modal taat aja gitu, insya Allah bonus itu, manfaat itu hanya bonus aja gitu ya, manfaat yang didapat kemudian tuh hanya bonus. Jadi memang makin kita tunda gitu, makin kita banyak excuse-nya, itu malah susah taat. Tapi bener taat itu ya taat tanpa tapi, tanpa nanti, itu malah lebih, itu yang berat. Tapi saya rasa malah itu jadi lebih mudah ketika daripada saya malah excuse dulu. Saya gitu, tapi gini Mbak, apakah di Mbak Karissa juga berpikir bahwa untuk menyampaikan itu harus melaksanakan dulu apa begitu Mbak? Nah,
tadinya saya pikir ini apa semua yang berdakwah bukan berarti orang yang sudah suci, yang yang tanpa dosa gitu ya Prof ya, dan sudah melakukan gitu ya. Tapi ya itu begitu saya menemukan ayat itu saya khawatir juga gitu Prof di dalam hati gitu ya. Karena ada joknya begini Mbak, kalau misalnya orang harus menjalankan dulu baru berdakwah, dakwah nggak berkembang. Iya kan? Misalnya ini contoh nih, orang yang belum haji nggak boleh mendakwahkan tentang haji misalnya. Orang yang belum, misalnya ada orang yang belum menunaikan zakat dengan baik, nggak boleh mendakwahkan dengan zakat dengan baik. Nah terus kapan itu orang mau nyampe pada situ? Karena proses itu kan penyempurnaan. Ada lagi, mosok untuk menyampaikan perihal tentang mati harus mati dulu. Itu kan aneh itu. Nah ini joknya begitu. Jadi untuk menyampaikan atau mendakwahkan memang tidak harus ya. Memang ya harus ada upaya untuk menjalankan apa yang diucapkan, tapi untuk dakwah itu memang tidak harus demikian ya. Artinya tidak harus menunggu orang itu sempurna baru kemudian berdakwah, karena kesempurnaan itu juga merupakan proses. Itu yang saya pahami begitu Mbak Karissa. Oke, lanjut Mbak Puspita. Ya, sepakat Prof. Tidak harus sempurna dulu untuk berdakwah ya Prof ya. Jadi kalau saya ini saya aja. Jadi yang penting kita ada ilmu meskipun sedikit kita sampaikan, kemudian di dalam proses itu juga kita iringi untuk upaya terus melakukannya. Gitu. Yang penting kan kepada proses yang tidak pernah berhenti. Insya Allah Allah akan nilai dari titik itu. Gitu. Lanjut ya Mbak ya. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan kedua saya Mbak. Nah ini kalau sedikit kita kaitkan dengan kisah wayang. Wah sebenarnya kalau wayang itu yang paling paham Prof. Prof ini pecinta wayang, Mbak. Tuh ada gambar ada wayangnya ya Prof ya di rumah ya. Lah ini di belakang saya ini kan wayang ini kanan kiri ini. Itu ada gatot kacanya nggak Prof? Ya? Ada gatot kacanya nggak? Oh ini Werkudara sama ini ya Bimasena sama Arjuna itu yang sebelah. Oh, nama putranya Prof ya, Arjuna sama Sena. Ya. Ini saya jadi ingat di dalam epos Mahabharata itu kan ada sebutan sebuah tempat itu namanya Kawah Candradimuka. Kalau orang Jawa menyebut Condrodimuka gitu ya. Nah, Kawah Candradimuka ini memiliki peranan yang penting di dalam menggembleng kesaktian tokoh-tokoh wayang. Jadi ada sebuah cerita Gatotkaca itu sejak kecil kan dimasukkan ke kawah itu. Kemudian setelah sekian lama dia dikeluarkan dan ketika keluar dari kawah itu dia punya kekuatan yang bisa mengalahkan musuh-musuh. Singkatnya, Kawah Candradimuka merupakan sebuah tempat untuk menempa diri menjadi pribadi yang benar-benar baru setelah keluar. Kita kaitkan dengan bulan Ramadan ya Mbak ya. Seringkali bulan Ramadan itu kan disebut dengan Kawah Candradimukanya umat Islam. Diharapkan keluar dari bulan Ramadan kita menjadi sosok-sosok manusia yang baru. Nah, ini yang ingin saya tahu nih Mbak ya. Nah, untuk betul-betul menjadi sosok baru itu loh Mbak. Sehingga harapannya Ramadan ketika berlalu tidak dengan kesia-siaan. Jadi Ramadan berlalu ya yang kesannya itu hanya lapar haus saja kan, jangan sampai seperti itu gitu. Dan nggak salah juga, makanya Ramadan sering juga disebut sebagai bulan hijrah. Nah, setiap ada kata hijrah itu mesti kok saya ingatnya Mbak Karissa ya. Kayaknya udah ikon hijrahnya itu nempel banget gitu ya Mbak ya. Nah, inspirator hijrah Bun. Apa? Inspirator hijrah. Dari mu'alaf menjadi inspirator hijrah ya Mbak Karissa ya. Nah, makanya nggak salah juga Ramadan disebut sebagai bulan hijrah, momentum berubahnya seseorang menjadi muslim yang lebih taat. Nah, tanggapan Mbak Karissa tentang Ramadan sebagai Kawah Candradimuka ini seperti apa, Mbak? Iya, betul Bunda. Tadi sempat disampaikan di awal juga gitu, dan saya juga pernah dapat gitu ya tulisan gitu ya bahwa ada
5 fungsi ibadah Ramadan. Itu yang pertama fungsi konfirmatif gitu ya, pengukuhan identitas kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman gitu ya, maka diwajibkan berpuasa. Kemudian fungsi purikatif ya, penyucian diri dari kotoran-kotoran jiwa terutama ya, karena kan Ramadan itu dibilang artinya tuh kayak panas yang matahari yang membakar gitu ya, membersihkan gitu ya, sampai membakar yang enggak murni gitu. Kemudian juga fungsi iluminatif gitu, seperti pencerahan rohania gitu. Ada lagi fungsi preservatif. Jadi lebih ke memberikan manfaat untuk terutama kesehatan tubuh ya. Di mana di saat Ramadan ini kan tubuh kita tuh kayak fokus memperbaiki diri gitu. Kalau mungkin di bulan-bulan sebelumnya nggak sempat bahkan gitu ya, mungkin pikiran memperbaiki diri. Nah ini Masya Allah bentuk kasih sayang Allah, kita dikasih 1 bulan di mana kayak badan kita juga ikut diriset gitu ya. Itulah maksudnya Islam tuh sempurna di situ ya, nggak cuman tubuh kita, jiwa kita, roh kita, itu semua udah satu paket gitu ya, Masya Allah. Dan terakhir memang betul fungsi transformatif, yaitu di mana mengubah diri kita menjadi tadi manusia yang bertakwa gitu. Jadi orang yang berhasil puasanya itu setelah selesai itu kayak ibarat metamorfosis gitu, mungkin dari kepompong harusnya jadi kupu-kupu gitu ya. Dan itu artinya kita mendapat keberkahan dari Ramadan ini gitu. Berkah di sini dalam pengertian tadi ya, sedikitnya itu mencukupkan, nah banyaknya juga tidak membahayakan gitu. Jadi ketika kita melewati bulan Ramadan ini ya insya Allah semangat itu terus juga yang harus ada gitu ya, justru bukan di Ramadan ininya saja, bukan nanti di 1 Syawalnya gitu ya, tapi setelah itu gitu ya, setelah itunya itu kita insya Allah ya, kalau di dunia aja dibilang 21 hari habit aja bisa mengubah gitu ya, 21 hari itu bisa kebiasaan baik itu bisa membentuk karakter yang baru, yang lebih baik gitu ya. Ini kita dikasih waktu 30 hari ya, 29 sampai 30 hari ini ya, insya Allah tadi betul kita bisa transformasi lah ya, jadi pribadi-pribadi yang lebih baik insya Allah. Masya Allah. Semoga keberkahan Ramadan ada pada diri kita ya Mbak ya. Jadi menyimak dari yang disampaikan Mbak Karissa tadi, Masya Allah ya, barokahnya Ramadan, ketika Ramadan menjadi berkah, itu artinya kebaikan itu tidak hanya kita rasakan saat Ramadan gitu, tetapi juga berbuah kebaikan di 11 bulan berikutnya. Masya Allah. Dan justru di 11 bulan berikutnya itulah menjadi sebuah cermin apakah Ramadan kita itu berhasil kan gitu. Ya, baik. Nah, yang terakhir nih Mbak, terkait dengan harapan Mbak Karissa. Harapan tuh selalu ada sih ya Mbak ya. Harapan selalu ada. Nah, harapan Mbak Karissa dalam bulan Ramadan kali ini apa Mbak? Mungkin ada target-target Ramadan tahun lalu yang belum tercapai kah? Atau pengen meraih apa lagi gitu? Harapannya apa Mbak? Ya, yang harapan yang selalu ada itu yang pertama memang saya selalu berdoa itu supaya Allah mudahkan jalan hidayah buat orang-orang yang saya kasihi, dan target Ramadan tahun lalu itu yang saya belum kesampaian, dan insya Allah Ramadan ini ya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran gitu ya. Kemarin yang kayaknya masih terus belajar di kelas-kelas tahsin nih Bunda gitu ya, karena memang target Ramadan tahun lalu belum terwujud itu mempraktekkan tajwid gitu dalam setiap pembacaan Al-Quran itu belum sampai yang bagus sih, paling nggak benar aja dulu gitu ya, itu belum kesampaian. Mungkin itu Bunda kalau untuk harapannya di Ramadan tahun ini. Ya, kalian Mbak pesan untuk pemirsa setia channel YouTube Prof. Mbak, pesannya nanti dulu, itu nanti itu buat tutup itu nanti. Ya udah deh, pesannya nanti dulu. Enggak, Mbak Karissa, saya minta satu
apa ya, bacaan satu surat pendek aja lah. Saya mau dengerin tuh kira-kira Mbak Karissa kalau membaca Quran itu kayak apa itu, saya mau tahu itu. Gimana itu Mbak? Boleh enggak? Pendek, surat pendek aja. Prof kepo Mbak. Loh iyalah. Pendek apa ya, Prof? Ya bisa Al-Ma'un, bisa apa? Yang pendek-pendek aja. Pendek-pendek. Atau 3 kul ya Prof ya? 3 kul. Jangan kul-kul. Jangan kul katanya. Al-Hakumut aja Mbak, itu bagus tuh. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir itu. Coba Mbak. Kasur ya. Kasur ya. Belum masuk kasurnya. Al-Asri Prof malah lebih pendek lagi. Al-Asr. Al-Asr lebih pendek. Ayo Mbak, udah silakan Mbak Karissa aja lah. Saya mau tahu aja kok gitu. Iya. Itulah Prof. Mas Mbak Karissa. Ya makrosnya ini, Prof. Nggak apa-apa loh, nggak masalah. Orang belajar salah kan wajar. Wong saya aja belum tahu apa-apa tuh. Monggo, silakan. Allah boleh, Prof? Boleh. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong zata lahab. Wamro'atu hamalatal hatab. Fijidiha hablum mim masad. Iya. Gimana Mbak Puspita? Kalau dinilai berapa itu Mbak? Salah itu Prof pasti. Hah? Mana tadi Mbak Puspita? Tadi ada kurang dikit. Wamro'atuhu. Iya. Kayaknya kurang 2 aja sih. Tapi secara umum udah. Coba kalau Mbak Puspita gimana membacanya? Ayo kasih contoh. Sekarang dibaca Mbak Puspita. Ayo. Sekarang, ayo. Ya. Mulai. Dan ini ngerjain saya ini. Loh iyalah, kan ini di luar skenario kita. Ayo Mbak Ika duet sama saya. Enggak. Ini dulu, ini Mbak Puspita dulu, ayo. Ayo Mbak Puspita. Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran datal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Biji diha hablum mim masad. Iya, tadi saya dengar ghoinnya itu kayaknya kurang mantap itu ya Mbak ya, di depan ghoin. Gho. Nah, itu kan persoalan apa? Makhrajnya itu. Wah, kayak saya tahu ya, saya padahal nggak ngerti itu. Kayak Prof, tinggal Mbak Ika Prof yang belum diuji Prof. Ya, mana Mbak Ika? Halo Mbak Ika. Aduh. Ya Allah ya Robi. Mungkin ke depan bisa ngundang Kang Aji. Salah satu mahol di Unial Prof. Iya, kan ini sekarang Al-Lahab dulu. Al-Lahab sekarang Mbak Ika, iya, ayo. iya. Al-Lahab. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narang data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Iya, kalau saya dengarkan itu ma'aghna itu ya, ghoinnya itu memang harus kental ya, karena kalau enggak kental itu nanti makhrajnya juga kurang terdengar dengan jelas gitu loh. Di sono tuh. Yang terakhir Prof sekarang. Sekarang dilanjutkan Mbak Ika untuk bertanya lagi. Lanjut Mbak Ika. Oh iya. Baik. Melanjutkan pertanyaan ini ada sebuah kutipan Mbak Karissa saya dapat ini ya. Dari Ibnu Al-Jauzi di kitab At-Taubashirah. Demi Allah ya, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah itu berkata, demi Allah, andai dikatakan kepada penghuni kubur,
berangan-anganlah kalian gitu. Niscaya mereka akan berangan-angan dapat berjumpa dengan Ramadan meski hanya 1 hari saja. Nah, ini ternyata apa itu saking bermaknanya, bermakna dan begitu istimewanya bulan Ramadan ini sampai seperti itu. Orang yang sudah meninggal, penghuni kubur, kalau ditanya pengen bermimpi, berangan-angan tuh ingin apa? Saya ingin ketemu sama bulan Ramadan sekali aja, seperti itu. Nah, terkait itu ya Mbak Karissa, sebenarnya makna yang paling bermakna sendiri buat Mbak Karissa itu seperti apa ya di bulan Ramadan ini? Karena memang kalau kita ketahui di bulan Ramadan ini kita beda sama zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan orang yang berpuasa itu dihormati, dihargai, begitu ya, hormatilah orang yang berpuasa, begitu Mbak Karissa. Tapi ternyata ketika di bulan Ramadan ini seolah-olah itu narasi atau framing yang berkembang itu beda. Ternyata ada yang mengatakan hormatilah yang tidak berpuasa. Jadi saya sendiri nih ya, saya waktu di bulan Ramadan keluar itu ada banyak orang yang makan bakso di pinggir jalan, makan bubur di pinggir jalan, kemana-mana itu nenteng es teh. Jadi kan kemarin belanja gitu ya, itu di supermarket tuh orang-orang nenteng es teh itu kayak seolah-olah ini tuh nggak bulan Ramadan, padahal ini kan bulan Ramadan, kok maksudnya seperti itu. Nah, menurut Mbak Karissa itu bagaimana melihat fenomena seperti itu? Ya, berarti kayaknya ada 2 pertanyaan tuh ya. Iya, ya. Pertama yang tadi arti Ramadan sama makna Ramadan. Yang tadi ya. Jadi kalau ditanya makna Ramadan, ini yaitu tadi Masya Allah istimewanya Ramadan. Dulu makanya kenapa saya heran, kenapa orang Islam harus sebahagia itu ya menyambut Ramadan. Dan ternyata memang selain tadi hadis yang disampaikan oleh Mbak Ika juga, saya juga ketemu satu cerita itu ketika salah seorang ada 3 orang yang bersahabat itu kalau nggak salah Mbak Ika, 2 orang yang meninggal jihad ya, mati saat jihad gitu ya. Kemudian 1 orang sahabatnya lagi itu baru meninggal setahun kemudian gitu ya. Dan itu pun di atas kasur istilahnya, nggak di medan jihad gitu. Tapi salah seorang sahabat itu bermimpi gitu bahwasanya yang masuk surga duluan itu justru yang meninggal setahun setelah 2 sahabat yang mati dalam jihad itu gitu ya, dan kemudian bahkan dapat tempat derajat di surga yang lebih tinggi juga gitu ya dari mereka yang berjihad gitu. Itu terus mereka heran gitu ya, nanya ke Rasulullah, kok bisa gitu Rasulullah? Terus Rasulullah malah balik tanya, kenapa kamu heran gitu ya? Karena kan yang setahun meninggal setelahnya itu ketemu Ramadan gitu kan. Masya Allah ya, karena memang di dalam Ramadan itu kan ya tadi betul semua dilipat gandakan dan sebagainya, dan disitulah momennya kita mungkin mengejar ketertinggalan gitu ya. Kalau kita sekarang sering membaca sirah, melihat cerita-cerita orang soleh gitu ya, saya pribadi itu sering seperti termotivasi gitu ya, aduh pengen kayak mereka gitu ya. Terus kapan ya aku bisa mengejar ketertinggalan ini ya, saya baru belajar di usia 36 tahun gitu, dibandingkan dengan yang sudah muslim dari lahir 36 tahun yang lalu, itu gimana ngejarnya nih ya gitu ya. Itu rasanya seperti itu, dan Masya Allah ternyata terjawab gitu ya, Insya Allah gitu ya, dengan setiap orang yang Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ramadan, ya inilah saatnya kita mungkin bisa mengejar ketertinggalan kita dengan orang-orang soleh yang kita kagumi gitu ya, mengejar bahkan ya tadi Alhamdulillah kalau akhirnya malah bisa jadi derajatnya malah justru lebih tinggi gitu ya dari mereka yang berjihad. Itu kalau makna Ramadan buat saya. Ini waktunya saya ngejar ketertinggalan saya selama inilah itu. Mungkin secara pribadi. Kemudian kalau tadi saya melihat fenomena sekarang nggak ada ini ya, udah peraturannya itu lebih silakan gitu ya, buka warung gitu ya. Cuman memang dibarengi dengan peraturan juga untuk tidak memperlihatkan makanan sebenarnya gitu kan. Kalau warung-warung itu kan kalau saya melihatnya memang kita harus, itu jalan tengahnya win-win solution, karena memang kita
hidup itu memang berdampingan gitu ya. Dan jangankan itu, kita sendiri yang umat muslim, terutama yang perempuan aja kan kadang kita ada uzur juga gitu ya. Dimana ada kalanya kita 1 minggu nggak bisa puasa juga gitu kan. Jadinya ya untuk menyikapi itu, jadi kalau tadi ada peraturan yang saya pikir mungkin tetap buka silakan, tapi memang ditutup itu lebih baik gitu ya, nggak mempertontonkan atau menunjukkan makanan gitu, karena memang ya untuk memfasilitasi tadi menghormati yang berpuasa juga, tapi juga kita yang berpuasa juga tidak menyulitan ya teman-teman yang gitu sih. Kalau saya lihatnya gitu, dan ya apa ya, insya Allah sih ya, kita sebagai orang-orang beriman sebenarnya sepertinya ya saya rasa nggak terganggu juga sih kalau ngelihat orang bawa es teh terus kita jadi buka aja lah minum es teh juga gitu, insya Allah sih enggak ya gitu Mbak Ika. Iya, luar biasa jawabannya, benar Mbak Karissa. Jadi memang ketika mau mungkin membuka warung ataupun mau makan di bulan Ramadan itu sambil lihat sikon dulu ya, jangan di publik seperti itu. Ataupun kalau mau beli makan di luar ya dibeli, habis itu dimakan di rumah. Jadi kan nggak andok. Maka kalau di Kediri namanya andok, kalau di Jakarta saya kurang tahu namanya apa, nggak dimakan di tempat jualannya itu, seperti itu. Ya, gini Mbak Karissa, ini kan sebentar gitu lagi Mbak Ika maksudnya. Take away. Iya, bungkus, bawa pulang gitu. Iya. Ya, itu lebih baik. Iya. Ini lanjut lagi nih Mbak Karissa, kan 17 Ramadan. Nah, ini sudah 13 Ramadan. Nah, jadi insya Allah kurang lebih 4 hari lagi tuh adalah nuzulul Quran. Kalau dari Mbak Karissa sendiri mempersiapkan nuzulul Quran itu dengan apa nih Mbak Karissa? Mungkin yang dipersiapkan Mbak Karissa dari sekarang menjelang 17 Ramadan. Iya, itu Mbak Ika, tadi saya memang kan kalau biasanya orang mengkhatamkan Quran ya di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kan di tahun pertama kemarin saya baru mengkhatamkan terjemahannya. Kalau tahun kedua, alhamdulillah bisa khatamin Al-Qur'annya. Yang tahun ketiga ini, yaitu tadi saya berniat memperbaiki bacaan-bacanya itu ya. Karena untuk menghafalkan gitu ya, kalau kita tajwidnya salah nanti memperbaikinya jadi lebih susah gitu ya. Jadi suruh stop dulu ngafalnya, benerin dulu bacaannya gitu. Jadi ya itu sih insya Allah ya, ini juga tetap bernilai gitu di hadapan Allah gitu. Kemudian juga saya terlibat juga dalam yang ada salah satu acara juga yang memberantas buta aksara Quran, itu juga diadakan di 17 Ramadan gitu. Insya Allah akan sekitar berapa orang ya itu membaca Al-Quran juga gitu serentak, kemudian sambil ada Indonesia bebas buta huruf baca Quran itu. Baru ikut itu aja dan kelas-kelas tahsin gitu Mbak Ika. Leres ya, benar-benar sekali Mbak Karissa. Karena kalau saya sendiri nih juga sebenarnya masih perlu belajar untuk tajwid juga Mbak Karissa. Mungkin nanti bisa diusulkan di YouTube Profesor Suteki ya, YouTube yang radikal ini, YouTube Profesor Suteki ngaji Al-Quran. Nanti jadi semuanya itu bisa belajar bersama kayak gitu ya. Prof Suteki juga ujian juga nanti, juga ujian baca Quran juga pada saat itu. Kali-kali profesor diuji lah. Iya, betul. Waduh. Karena pun ada maholnya kan ada guru tahsin, Kang Aji. Sudah ada maholnya kan, satu grup di Unil Mati Tenol di Ponorogo juga. Oke, sedikit saya salah sedikit Mbak Ika, coba saya mau tanya ini, kalau dalam pandangan Dr. Karissa bagaimana di surat At-Tin itu kan Allah berfirman bahwa laqad khalaqnal fi ahsani taqwim, kan itu kan? Kemudian summa radatnahum asfala safilina illa ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kan Allah mengatakan bahwa kita ini diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk, kan itu ya Mbak ya. Kemudian nanti tapi akan bisa dikembalikan menjadi seburuk-buruk makhluk kecuali tadi, ya. Nah itu kalau dalam pandangan Mbak Karissa,
Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik makhluk dan nanti akan bisa dikembalikan menjadi asfala safilin, menjadi makhluk yang dikatakan asfal, itu kan yang terendah itu ya. Itu kok bisa begitu, kira-kira gimana Mbak manusia itu? Kalau pandangan Mbak Karissa bagaimana itu? Ini sekalian ngaji ini ya. Nah, ini sampai sama ini. Gimana? Dalam ilmu kedokteran mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Ya, saya terus terang belum ini Prof. Muntadaburi yang admin ini terkait dengan yang kedokterannya Prof. Tapi ya tadi kalau bisa dikatakan bahwa kita ini sebaik-baik makhluk itu, Mbak. Ya, ya tadi kita ada disebut juga di tempat lain itu khairul ummah ya, Prof ya, umat yang terbaik. Kalau ummah ya khairul ummah, betul, umat yang terbaik. Ya, tapi ini ada adalah laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Wah, jadi sebaik-baik makhluk yang paling sempurna itu. Iya, iya betul, Prof. Ya tadi karena kalau misalnya tadi ya Prof kayak kita itu ya selain tadi kalau kita sekedar melaksanakan perintahnya Allah aja gitu kan, itu tadi ya apa bedanya kita sama robot gitu ya. Dan apa namanya, makanya itu Allah kenapa kasih kita justru lebih baik itu bentuk yang sebaik-baiknya karena kita nggak sama dengan ciptaan yang lainnya gitu ya. Kita ada dibekali iman, kita dibekali akal gitu ya. Jadinya itu yang membuat kita mungkin lebih baik daripada bahkan sebaik-baiknya gitu ya, dalam bentuk sebaik-baiknya gitu. Nah, tapi memang ya tadi ketika kita meninggal ya Prof itu ya Masya Allah ya juga, apalagi dalam Islam saya melihat perbedaannya gitu ya, ketika kita dikuburkan justru harus sebersih-bersihnya, nggak bawa apa-apa sama sekali. Kalau ada yang di tubuh dimasukkan juga benda-benda asing juga dikeluarkan gitu ya, dilepaskan seperti itu. Itu Masya Allah itu ya. Ya apa yang tempatnya lebih rendah daripada kita ada di dalam tanah itu ya Prof ya, sama rata dengan itu, mau kaya mau miskin sama semua di situ kan gitu. Jadi itu mungkin ya Prof. Terus di satu sisi juga saya baca juga hadisnya yang nanti kalau pertama yang masuk dalam neraka itu justru orang alim gitu. Saya kaget, aduh takut juga jadinya mau belajar gitu ya, mau cari ilmu tapi nanti jadi orang yang pertama masuk neraka gimana gitu ya. Dan itu ternyata ya itu memang waktu itu ditanya kenapa kamu ada di sini ya, kan saya padahal mencari ilmu ya, tapi sama Allah dibilang enggak, kamu mencari ilmu karena kamu supaya dibilang orang yang berilmu gitu ya. Ya mungkin dia di dunia dihormati tadi ya, dianggap sempurna, dianggap excellent dan sebagainya gitu ya, orang yang berilmu sebagainya, tapi ya itu nantinya belum tentu gitu ya. Di pandangan manusia kita seperti itu, tapi itu di pandangan Allah jangan sampai akhirnya kita justru menjadi orang yang pertama masuk neraka karena kita mencari ilmunya dengan niatan untuk dianggap sebagai orang yang berilmu gitu, bukan ikhlas untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah, betul. Itu ya gitu mungkin ya Bro. Ya. Jadi saya ingatkan, gitu saya ingatkan kembali. Jadi sebenarnya memang sungguh ya Allah itu telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah kemudian Allah bisa mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin illa, lihat tadi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, jadi nanti ya orang itu bisa meskipun diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, tapi akan bisa dikembalikan Allah ke bentuk yang paling rendah, asfala safilin. Nah, kecuali tadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Masya Allah, ini kalau kadang saya itu yang bayangkan Mbak Karissa loh, mati itu macam mana gitu ya, kan kita nggak pernah terbayang itu ya toh Mbak, karena kalau Mbak mungkin pernah di
pernah tidur ya, bukan pernah tidur, Mas, pernah ini di apa namanya? Dibius dulu, Mbak. Dibius total. Saya kadang berpikir saat dibius berapa menit sampai jam, itu kita kemana gitu loh. Kadang tak pikir-pikir, saya pernah dibius juga dan saya tidak merasakan apa-apa gitu loh. Kemana saat itu roh saya, kemudian saya kok tidak ada, karena memang tidak ada kesadaran kan, karena roh itu mungkin juga akan berfungsi ketika misalnya kesadaran itu ditempelkan, kan begitu. Saya juga tanya istri saya waktu di operasi itu ya, di operasi untuk sesar misalnya kan ada beberapa menit sampai itu mungkin bisa jam kan. Terus tadi kamu selama 1 jam tadi kemana? Tak tanya itu. Nggak bisa jawab juga. Nah, maka itu soal roh itu memang benar-benar Allah sendiri kan mengatakan dalam Quran ya, soal roh itu jangan kau tanya-tanyakan, itu urusanku kan itu. Kita kalau bertanya malah semakin bingung kalau persoalan roh itu. Ya, gitu. Oke, Mbak Puspita bisa dilanjut? Halo? Baik. Lanjut ya Mbak ya. Ya lanjut. Mumpung ketemu Mbak Karissa soalnya. Ini nggak setiap saat kita ketemu kok. Iya, mumpung ketemu. Ini saya ordernya sudah setahun yang lalu loh. Ini order kita ini sudah setahun yang lalu ini. Jangan dikira gampang ini. Iya, Bro, bener. Oke, lanjut Mbak. Akhir tahun gagal. Iya. Iya, afwan, Prof. Iya. Bisa di Ramadan tahun ini Ramadan keberapa, Mbak? Ketiga. Insya Allah 3 ya, Mbak. Untuk Mbak Ramadan yang ketiga ya? Iya, benar. Di antara Ramadan itu yang paling berkesan bagi Karissa apa, Mbak? Yang mana, Mbak? Yang pertama, Bunda. Berkesan banget itu. Mbak? Bisa dilukiskan dengan kata-kata nggak, Mbak? Bisa. Mintalah coba gimana itu ceritanya. Ramadan pertama itu kesannya bagaimana itu? Jadi saya itu syahadat nggak lama, berapa ya, 2-3 bulan kemudian itu masuk Ramadan, Prof. Nah, Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan waktu itu lagi pandemi, masjid itu lockdown. Ini tahun ketiga ini pertama kalinya saya bisa tarawih di masjid, baru tahun ini. Iya. Oke. Jadi waktu saat itu tuh saya itu untuk sholat fardunya aja gitu ya, yang 2, 3, 4 rakaat itu aja kan benar-benar harus sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya. Jagung-jagung takut ketahuan gitu ya. Nggak kebayang kita nggak ya bisa sholat tarawih yang bisa 11 rakaat atau sampai 23 rakaat gitu. Kan saat itu. Jangankan itu, sholatnya itu juga masih masih ngafalin gitu kan ya. Jadinya gimana gitu ya untuk belajar lagi gitu, gimana caranya sholat tarawih gitu kan. Karena harus sholat tarawih sendiri gitu di rumah. Nah ya udah, akhirnya saya ya udah belajar aja gitu kan. Yang saya lakukan, bagian saya lakukan lah gitu. Belajar gitu. Sampai harinya malam ini harus sholat tarawih ya. Besok puasa, itu saya dari kantor udah gini. Ya Allah, mudahkan saya sholat tarawih ya Allah gitu ya. Saya nggak tahu gimana caranya nih. Saya mau sholat tarawih ya Allah gitu kan, gitu-gitu. Terus taunya pas saya sampai rumah kosong. Jadi mantan suami saya, anak-anak saya, ART-nya lagi ke rumah mertua saya gitu. Jadi saya bisa sholat tarawih, khusyuk, alhamdulillah. Saya selesai, pagar dibuka. Masya Allah. Itu ya. Waduh, Masya Allah. Itu Masya Allah itu. Kemudian juga saya kan waktu itu berdoa ya. Ya Allah, tolong izinkan saya tuh nyelesain baca terjemahan Al-Quran dulu itu tadi ya, sebelum saya ketahuan gitu kan, sebelum suami orang tua tuh tahu gitu ya, bukan apa-apa tapi supaya saya nggak salah jawab gitu nanti kalau sampai di sidang atau apa gitu ya, takutnya nanti malah menjelekkan Islam gitu kan. Nah, alhamdulillah Allah juga kabulkan itu, Prof. Jadi minggu Ramadan itu alhamdulillah saya selesai baca terjemah Al-Quran dan saya udah tahu, bentar lagi ketahuan ini pasti. Dan benar, 2 hari kemudian saya lagi mau sholat tahajud, itu ketahuan sama mantan suami saya gitu kan. Ya udah jadinya saya itu udah masuk bulan Ramadan itu, Prof. Itu jadi alhasil tuh saya
nggak sholat tahajud nggak jadi kan karena udah terlanjur ketahuan, sahurnya juga enggak, sholat subuhnya juga enggak karena langsung dibawa ke rumah mertua kan ya waktu itu. Nah di sana juga disuguhkan air gitu 2 kali disuruh minum gitu kan. Saya cuma tempelin di bibir aja sama istri. Nah saya waktu itu ya saya pikirnya, aduh udah saya nggak tahu saya akan di mana. Saya pikir saya mau tetap berusaha bertahan puasa gitu ya, nggak batal ya walaupun nggak sahur ya, saya istighfar ya Allah maafin saya nggak subuh kan, sholat subuh juga enggak gitu kan. Terus waktu saya dijemput polisi juga waktu itu untuk ikut ke kantor di Polres itu, terus untuk BAP, untuk divisum ke rumah sakit, itu juga mereka sengaja gitu ya, mungkin ngeliat saya masih gemetaran gitu ya, mereka mampir sebentar gitu ke minimarket itu kan, beli, ternyata saya tunggu kok lama, ternyata beliin minum saya, pas dikasih ke saya bilang, saya insya Allah, mohon maaf, saya insya Allah mau tetap saum, saya bilang gitu. Terus langsung mereka, ya ampun kita mikirin takutnya mbaknya ini kan, ini taunya malah ini ya, gitu. Jadi itu yang paling berkesan sih gitu. Jadi betul-betul tuh terasa banget gitu, Allah tuh selalu inamal usri yusra tuh terasa banget gitu. Wow, ada kabar buruk, ada apa itu kemudahan Allah kasih. Subhanallah, Masya Allah. Sangat mengesankan sekali ya Mbak itu ya. Terus untuk, boleh saya lanjut sebentar, untuk lebarannya terus gimana Mbak yang pertama itu bagaimana di tahun pertama itu? Untuk ya, jadi, Idul Fitri kayak gitu gimana? Ya, alhamdulillah saya hari itu langsung sama anak-anak juga diamankan itu langsung ke pesantren Prof. Oh iya. Ya, jadi puasa kemudian sampai Idul Fitrinya 3 bulan saya ada di pesantren iya. Alhamdulillah. Masya Allah, bukan main. Enggak ya, itu makanya saya bilang rancangan Allah tuh sempurna di situ Prof. Gitu. Iya. Kalau iya betul. Kalau mendengar kisah Mbak itu saya betul-betul iya ya, karena kadang-kadang yang buruk di anggapan kita itu belum juga buruk itu ya di mata Allah kan itu. Yang baik di mata kita juga belum tentu baik di mata Allah. Kadang kalau kita mau menerima kayak gitu itu hati itu bisa tenang gitu, bisa nerimo dalam arti menerima kadang-kadang yang baik dan buruk itu ternyata memang baik semua untuk manusia gitu. Tapi kita kan selalu begitu. Saya pun masih kalau tertimpa masalah-masalah yang sakit, menyakitkan atau yang menyedihkan itu, wah ini gimana sih Allah kok kayaknya kok nggak adil. Kadang-kadang saya mikir begitu juga. Saya loh, Mbak ini yang baru berapa lama memasuki Islam tapi sudah bisa merasakan itu mungkin manisnya keimanan ya. Termasuk di situ saya kira sudah alhamdulillah itu bisa menikmati semacam itu. Kami pun itu yang sudah bisa puluhan tahun ya merasuk agama Islam kadang-kadang masih gimana nih Allah maunya bagaimana? Masih sering bertanya begitu. Kok sepertinya tidak adil pada saya gitu. Ya, gitu. Waktu itu anak saya di bawah juga nanya, Prof, saya sekolahnya gimana Mami gitu. Gitu. Itu mereka tanya, dan itu Prof itu kan selama ini nggak pernah online gini kan ya Prof ya gitu kan. Muka dan Masya Allah ya pas hari itu dan untuk selanjutnya itu online school gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu harus gimana. Nggak tahu. Iya. Ini juga bisa dikatakan berkah pandemi gitu ya. Betul. Ya betul. Saya sampai sering bilang saya GR Prof. Apa pandemi ini diciptakan untuk saya? Wah, gitu. Masya Allah. Apa GR? GR-nya itu karena kok hidayahnya kita juga dari ya tadi masker lah ya kita jaga jarak, terus nggak salaman kan, terus rajin cuci tangan gitu ya. Terus ya anak saya kok bisa tetap sekolah padahal saya ada di Sentul gitu ya. Ya saya nggak ketinggalan sekolah juga enggak gitu, anak-anak yang dikhawatirkan. Terus anak saya tuh seminggu kemudian tuh harusnya ulang tahun gitu ya. Ulang tahun terus padahal dia udah bercita-cita pengen ini, pengen makannya ini. Itu saya mereka cuma juga, Mami ulang tahunku gimana? Gitu. Misalnya saya bilang gitu, terus
Saya bilang, pun nggak ada, nanti mami janji akan tetap beliin nanti ya, pas ada. Allah tanggal 6 itu semua yang diminta anak saya, padahal mungkin orang nggak tahu gitu ya, itu yang dikasih kado buat anak saya gitu. Itu Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Wah, hebat, Jadi, hebat, hebat. Nggak ada satupun anak saya dengan itu gitu, yang sampai hal-hal kecil itu. Gitu, ya. Iya, iya. Kayaknya nggak berlebihan ya kalau Dokter Karissa kemudian mikir apa pandemi ini ciptakan untuk Mbak Karissa ya. Masya Allah, luar biasa. Loh. Itu kan namanya prasangka baik. Lah iyalah perasaannya baik gitu. Karena ini kan menyelamatkan satu jiwa, berarti kan menyelamatkan penduduk bumi. Ya gitu loh maksudnya itu. Karena membunuh satu jiwa yang beriman itu lebih berat ya daripada Allah itu menghancurkan bumi dan seisinya kan gitu. Wah, apa enggak keren itu namanya. Ya siapa tahu ya, Allah kan enggak tahu. Kita kan enggak tahu apa mau Allah. Baik, Mbak Karissa dan juga saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat dan siapapun saudara yang menonton acara kita di channel Prof. Suteki ini yang masih tetap setia dimanapun saudara berada. Saya kira kalau nuruti kemauan saya itu ya, saya dan Mbak Ika maupun Mbak Pusita nggak akan pernah puas ya untuk selalu bertanya dan bertanya, berbagi pengalaman ya, sharing pengalaman, amal dan seterusnya yang dilakukan Mbak Karissa itu nggak akan pernah selesai. Nanti insya Allah kita bisa sambung kembali dengan acara yang berbeda dalam suasana yang berbeda, tapi saya berharap bisa yang lebih baik. Tapi jujur ya, perlu saya sampaikan bahwa saya sih sebenarnya belum puas itu ya. Belum puas untuk nanya-nanya ngepoin Mbak Karissa ini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, saudara sekalian. Semoga perjumpaan kita yang tidak seberapa lama dengan Dokter Karissa ini bukan yang terakhir dan bisa membawa manfaat kita ke depan ya. Dan kita berharap kita bisa bertemu kembali di masa yang akan datang. Dan saya punya prinsip dan kita seharusnya punya prinsip bahwa Islam ini akan betul-betul menjadi rahmatan lil alamin dengan prinsip di mana ada syariat, di situ ada maslahah. Terima kasih bintang tamu kita, Dokter Karissa dan juga bidadari-bidadari saya ini, ada Mbak Ika, juga ada Mbak Puspita. Semoga tetap nanti ke depan mau terus untuk membersamai kita. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa di Junior 4.0 di Ponorogo ya, dan juga teman-teman di channel YouTube Prof. Suteki. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya dan juga Dokter Karissa. Dokter Karissa jangan kapok ya, nanti kapan-kapan kita mau undang lagi untuk bincang-bincang seputar tentu saja dengan agama kita ya, agama Islam. Dan saya yakin agama bukan hanya persoalan tadi, sholat, zakat, puasa atau haji, bukan, tapi aspek-aspek yang lain pun, soal ekonomi, politik, budaya ya, soal tata busana nanti bisa kita bicarakan itu Mbak Karissa. Wah gitu kan. Kalau perlu soal gigi. Iya betul dokter gigi. Iya itu tibum nabawi ya kan gitu nanti. Gimana itu nanti mungkin bisa sharing, ada tibum nabawi, ada dari sisi kesehatan maksudnya yang modern bagaimana kita untuk ngatur gigi saja. Karena gigi yang keropos, gigi yang rusak, mahrajnya kita membaca Quran bisa jadi kurang tepat. Itu Mbak Puspita itu kalau ada yang bolong siji, makanya nggak bisa goin. Goinnya itu nggak bisa, makrotnya dia nggak ketemu di situ ya, bukan pada tempatnya, itu bisa meleset itu. Ya, artinya bisa beda. Baik, demikian yang bisa kita selenggarakan pada sore sampai menjelang buka pada bulan Ramadan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita ucapkan bersama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.